أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberi perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diperbanyakkan rezeki kita yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ini semua ada hikmah yang patut kita renungkan. Apa sajakah hikmah Allah menciptakan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin? Mari kita ikutin penjelasan berikut ini. Adapun hikmah yang pertama, kaya dan miskin bentuk keadilan Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Quran Surat An-Nahl ayat 71. Dalam ayat lain disebutkan, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Ibnu Katsir rahimahullah lantas menjelaskan, seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki lebih dari yang mereka butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan lainnya, serta akan bertingkah sombong. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan lagi, akan tetapi Allah memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang baik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya, dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Adapun hikmah yang kedua, yaitu ada yang pantas kaya dan ada yang pantas miskin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi, Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Dalam ayat di atas, di akhir ayat, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ibnu Katsir menjelaskan maksud penggalan ayat terakhir tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat manakah di antara hamba-hambanya yang pantas kaya dan yang pantas miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan padanya. Seandainya Allah membuat dia miskin, tentu ia akan kufur. Dan di antara hambaku, keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur. Adapun hikmah yang ketiga, kaya dan miskin sama-sama ujian. Dari Al-Hasan Al-Basri, ia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang isinya, merasa cukuplah, qanaahlah dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan padamu. Karena Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, mengaruniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rezeki. Bahkan yang dilapangkan rezeki sebenarnya sedang diuji pula sebagaimana yang kurang dalam hal rezeki. Yang diberi kelapangan rezeki diuji, bagaimanakah ia bisa bersyukur dan bagaimanakah ia bisa menunaikan kewajiban dari rezeki yang telah diberikan padanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Adapun hikmah yang keempat, kaya bisa jadi istidraj. Apa itu istidraj?
Istidraj adalah jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Bisa jadi ada yang mendapatkan limpahan rezeki, namun ia adalah orang yang gemar maksiat. Ia tempuh jalan kesyirikan lewat ritual pesugihan misalnya, dan benar ia cepat kaya. Ketahuilah bahwa mendapatkan limpahan kekayaan seperti itu bukanlah suatu tanda kemuliaan, namun itu adalah istidraj. Istidraj artinya suatu jebakan berupa kelapangan rezeki, padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Syekh As-Sa'di menyatakan, ketika mereka melupakan peringatan Allah yang diberikan kepada mereka, maka bukakanlah berbagai pintu dunia dan kelezatannya, mereka pun lalai. Sampai mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhirnya Allah menyiksa mereka dengan tiba-tiba. Mereka pun berputus asa dari berbagai kebaikan. Seperti itu lebih berat siksaannya. Mereka terbuai lalai dan tenang dengan keadaan dunia mereka, namun itu sebenarnya lebih berat hukumannya dan jadi musibah yang besar. Hikmah berikutnya, yaitu hikmah kelima, miskin bisa jadi sebagai hukuman atas dosa. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, kekayaan yang diberikan pada sebagian orang bisa jadi sebagai bentuk istidraj, jebakan untuk mereka. Miskin pula sebagai hukuman atas dosa. Moga Allah melindungi kita dari kedua hal itu. Kesulitan dalam hal rezeki bisa jadi sebagai bentuk hukuman atas dosa yang diperbuat. Bisa jadi karena lupa pada Allah dengan meninggalkan sholat. Bisa pula sampai pada berbuat syirik pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Semoga mendapat pelajaran berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.